Bagaimana istri idaman lelaki dalam Islam itu bagaimana? Tentu dijelaskan. Kalau buang hajat aja, buang air aja dijelaskan, apalagi hal sesakral memilih pasangan seumur hidup. Ini teman pendamping. Kalau kita punya rekan kerja mungkin cuma beberapa tahun, ya. Tapi kalau istri sampai kita mati. Jadi penting. Jadi nggak bisa sembarangan. Kita harus punya kriteria, kita harus punya standar. Ya, ini bukan soal muluk-muluk enggak, tapi ini soal ya ajaran Islam. Jadi nggak sembarangan, ya nggak sembarangan. Jadi jangan main-main dalam masalah ini. Yang pertama ya tentu adalah yang baik agama dan akhlaknya. Ya, ini adalah kriteria yang paling dasar, yang paling standar. Baik agama dan akhlaknya. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, tunkahul mar'ah li arba. Wanita itu biasanya dinikahi karena 4 hal. Yang pertama ya lima liha, karena hartanya. Jadi karena dia punya harta yang banyak kita suka. Ini yang pertama. Yang kedua lihasabiha, karena martabatnya. Mungkin dia bangsawan berdarah biru, mungkin ya istrinya kastanya tinggi lah ya. Anak pejabat ya, atau anak presiden, anak gubernur gitu. Jadi atau dia anak kepala desa. Ini yang kedua. Yang ketiga oli jamaliha, karena kecantikannya, keanggunannya, parasnya memesona. Ini biasanya laki-laki itu banyak di sini ya, karena laki-laki orientasinya kepada kecantikan, kepada fisik ya. Dan yang keempat walidiniha, dan karena agamanya. Dan kata Nabi SAW, fadfar bidatidin, pilih yang bagus agamanya, yang baik agamanya, taribat siada, kalau enggak tanganmu akan berdebu. Kenapa tangan kita berdebu? Karena jatuh, tersungkur gitu ya. Jadi kita jatuh, jadi artinya celaka. Kalau nggak pilih yang baik agamanya, celaka rumah tangganya. Ada yang bilangnya tangan berdebu, maksudnya kosong, hampa, nggak dapat apa-apa, nothing. Jadi inilah diantara perintah Nabi SAW. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah manusia boleh nikah karena cari kecantikan, harta, martabat, tapi tuntunan Nabi, perintah Nabi, pilih yang baik agama dan akhlaknya. Kenapa? Karena inilah yang bikin kita bahagia. Kenapa? Karena kecantikan, kepintaran, ya harta, kekayaan, martabat itu kalau nggak dibimbing dengan agama itu justru malah menjadi bumerang. Nanti jadi istri ngelawan sama suami. Ini bahayanya ya. Kalau seseorang yang nggak punya agama, jadi penting nih